Ya, Iren, minta maaf, ini bukan tidak Oh, dia boleh. tidak boleh, Pater. Bater. Lanjut. Tanya, Oke. lanjut. Oke, lanjut, maaf. Dan mereka melahirkan anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, sementara anak sulungnya dari istri yang tidak dicintai. Maka, pada waktu itu, ia mewariskan hartanya kepada anak-anaknya itu. Anak dari istri yang dicintainya tidak boleh diperlakukan sebagai anak sulung, sehingga merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, anak sulung sesungguhnya. Tetapi Oh ya, silakan Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala miliknya. Sebab dialah buah pertama kegagahannya, hak kesulungan adalah miliknya. Oke, artinya ketika dua saudara datang dan meminta kepada Yesus sebagai hakim dalam pembagian Warisan. warisan. Juga yang sama kita bisa lihat dalam konteks anak sulung dan anak bungsu di dalam Lukas yang sama 15 ke depannya sedikit 15 ayat mulai dari ayat 11 mana? Di situ juga 15. anak bungsu minta warisan. Oke. Karena haknya. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Oke, sudah Nana. Saya mau katakan bahwa sudah. Artinya dia mau anak dari istri pertama, dia mau anak dari istri kedua, dia mau anak istri sah, istri tidak sah, dia punya hak waris. hak warisan. Dalam pengertian ini penting sekali kalau kita melihat analisa. Oh, ternyata mereka sudah mencari dalam pengertian ini menetapkan hak warisan. Penting sekali kalau kita baca ayat 15-nya. Nona. Lukas 15 ayat 15. Tidak yang tadi, kita kembali ke Lukas 12. Oke, Lukas 12 ayat 15. Kenapa Yesus mengambil tipologinya ada di ulangan, oke? Ulangan. Ya, ini hanya mau katakan, ulangan 21, 15, 17 tipologi. Kenapa kita di Injil kita temukan 2 anak meminta warisan, ada 1 saudara meminta Yesus jadi hakim untuk pembagian warisan, begitu. Bisa mengerti? Okay. Bisa. Okay. Semuanya untuk analogi, ternyata itu ditetapkan di dalam hukum Taurat. Oke, lanjut Nona. Ayat 15. Pelan-pelan ya teman-teman. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Oke, karena itu ketamakan dengan sinonim lain adalah kerakusan. Karena itu setelah Paulus menganalisa semuanya, Paulus mengkategorikan ketamakan dan kerakusan itu sebagai penyembahan berhala. Efesus 5:5. Kita contoh kecil. Nanti kenapa Paulus sudah sampai ke sana? Karena Yesus pernah omong begini. Tak seorang pun akan yang terakhir, kalimat terakhir itu non sebelum ke Efesus. Hati-hatilah dengan sebab walaupun berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Iren, sinonim dari tamak apa saja? Pio, tamak, sinonimnya. Don, Luisa, ketamakan. Rakus, apa lagi? Oke. Serakah, oke. Makanya lahirlah keserakahan atau ketamakan atau kerakusan. Dan Paulus mendefinisikan itu sebagai penyembahan berhala. Oke, ayo, silakan. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang cabul, orang cemar,
atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berarti ketamakan, kerakusan, dan keserakahan dikategorikan sebagai Penyembahan berhala. Kita lihat lagi, oke, di Galatia, coba Galatia 2:19 omong tentang apa? Galatia 2:19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Tidak, kalau itu bukan Galatia 5:19 ada tidak? Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata. Oke. Ini penting sekali. Nanti di dalam perbuatan daging itu ada kategori juga namanya penyembahan berhala. Dan Paulus mendefinisikan penyembahan berhala dalam 3 aspek di Efesus dan 5 aspek di dalam Kolose 3 ayat 5. Tetapi di sini Paulus akan memasukkan penyembahan berhala sebagai perbuatan-perbuatan apa yang kita namakan daging. Oke, silakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu. Sebab, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Salah satu yang dia omong tadi di Efesus adalah penyembahan berhala. Jadi ingat semua siapa yang melakukannya itu dan tetap hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging itu, maka tidak akan mendapatkan apa? Bagian dalam kerajaan Allah. Berarti kategorinya di sini. Salah satu kita kembali ke Lukas tadi. Oke, kita analisa. Oh, Lukas tentang warisan. Dan ayat 15 itu penting sekali. Karena dia omong tentang ketamakan, kerakusan, dan ke apa tadi? Yang sinonim dari tamak, rakus, dan serakah. Di dalam keserakan ini salah satu karena keserakahan itu digunakan juga di dalam pengertian doktrin. Ada yang mengajarkan sesuatu demi keserakahan mereka. Maka Pak Petrus sendiri dalam 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya dia omong tentang pekerjaan guru-guru palsu. Itu pun demi ketamakan, demi keserakahan. Keras loh. 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya. Nanti dia kaitkan dengan pekerjaan guru-guru palsu itu untuk apa? Untuk ketamakan, untuk keserakahan. Oke. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Lanjut. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Lanjut. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Oke, cukup. Ayo, nanti untuk mereka, makanya karena tidak mendapat bagian lagi dalam kerajaan surga, maka selanjutnya untuk mereka kita akan temukan sudah ada apanya. Oke, lanjut. Untuk perbuatan-perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Oke, lanjut. Nona kembali ke Lukas 12, kita pelan-pelan. Sekarang kita masuk, 15 sudah. Sekarang 16, kita masuk 16 pelan-pelan.
Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lanjut ayat 17. Jangan dulu, Nona. Yesus masuk ke dalam persoalan sosial. Ada seorang kaya yang Ya. punya harta berlimpah-limpah. Oke. Dikotomi. Penting sekali kemanusiaan dia. Ada seorang. Dia sudah masuk ke dalam konteks manusianya. Manusia dikotomi. Baik dan buruk. Selalu ada dua hal seperti itu. Oke. Tetapi manusia yang kaya ini dia pikir apa lalu dia buat apa. Selalu dua. Pikir apa dan buat apa. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Tahan dulu, Nona. Baca kembali ayat itu. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Dia bertanya kemana? Ke dalam hatinya. Kenapa? Matius 6:21. Kenapa dia tanya ke hatinya? Matius 6 ayat 21. 6:21. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayo, sekarang kau mengerti kenapa yang di Lukas tadi dia tanya ke dalam hatinya? Oh, Keputusan hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. berada. Dalam penjelasan saya bilang, di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Makanya hebat banget Yesus ya. Dia masuk ke spiritualitas orang Yahudi. Sedikit di sini. Kenapa dia tidak tanya ke dia punya kepala? Bisa mengerti, Nona? Logikanya di situ. Lalu kenapa dia tanya di hati? Yesus tidak kontradiksi dengan ajaran. Maka dalam Matius 6:21, di mana hartamu berada, di situ Hatimu berada. karena apapun hartamu yang engkau punyai adalah keputusan hatimu. Kembali lagi ke Lukas. Dia bertanya kepada hatinya. Oke, pelan-pelan teman-teman. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Oke, jadi kita lihat bahwa keputusan untuk melakukan sesuatu dalam konteks ini adalah keputusan Hati. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berada. Karena tentang harta ini, itu sebuah keputusan hati. Makanya dia bertanya kepada hatinya. Apa yang harus kubuat? Logika kita, dia bilang, saya logisnya seperti apa dulu? Orang Israel pakai logika hati. Hati. Makanya dia tanya kepada hatinya, apa yang saya harus buat? Oh, saya akan melakukan tata-tata. Sekarang ayat berapa, Nona? Ayat Ayat 19. Oke, setelah selesai kerja. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Pengkhotbah, lari ke Pengkhotbah 8:15. Pengkhotbah 8:15. Tipologi dari ayat 19 ini. Pengkhotbah 8:19. 8:15, Nona. Oh, 8:15. 8:15. Oleh sebab itu, aku menguji kegembiraan karena tak ada yang baik bagi manusia di bawah matahari, selain makan, minum, dan bergembira ria.
Hal itulah yang menyertai dia di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Oke. Jadi makanya kita nanti lihat nanti ada yang prinsip hidup namanya carpe diem. Hiduplah hari ini. Jadi orang Romawi, mereka makan minum lalu ambil ini bulu ayam, korek mereka punya lidah nona, muntah lagi supaya makan lagi yang lain. Jadi foya-foya lah, berfoya-foya lah, apa semua. Oke. Hasilnya ayat 20. 20 di Lukas tadi, Pater. Ya, Lukas tadi. Oke. Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Bayangkan. 21 menutup semua itu dengan kata kunci, nanti kita sandingkan ke surat-surat Paulus. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Lari ke 1 Timotius 6 1 Timotius 6 ayat 9. Mereka yang mengumpulkan harta. ayat 9. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, Makanya tadi ayat 21 omong tentang yang menenggelamkan. Nona, tahan dulu. Makanya engkau sandingkan kembali, tahan dulu di situ di 1 Timotius 6, untuk kembali sedikit ke Lukas 12 ayat 21 tadi. Omongan sama, hanya formulasi kata berbeda. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Makanya ayat 9 ke 1 Timotius 6. Ayat 9. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Karena Yang itu, maaf, lanjut. yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena itu ayat 10 ditutup mulia di situ. Cinta akan Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Oke, karena itu ayat 9 tadi dan ayat Lukas 12 ayat 21 tadi omong tentang engkau mati tapi mati tanpa Tuhan karena engkau sibuk urus Harta. Karena itu ayat 7, kita ini lahir dan pergi tanpa membawa apa-apa. Ayat 7 di 1 Timotius. Yang 1 Timotius. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Karena itu Yesus bilang selalu menekankan hukum kasih. Selalu membagi, di manakah engkau ketika aku lapar, di manakah engkau ketika aku telanjang, dan sebagainya. Dan agama yang murni adalah mengunjungi janda-janda, anak yatim dalam kesusahan mereka, dan menjaga agar tidak dicemarkan oleh dunia. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Kasih itu apa? 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ini yang harus sangat penting. Tetapi hati-hati, karena keserakahan ini, kerakusan ini, di dalam harta ini, sampai mereka menggunakan hal-hal spiritual, yaitu ibadah untuk kepentingan mereka. Timotius yang sama, tetapi ayat 5. Hati-hati di situ.
Ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran yang mengira. Harusnya ibadah kan, Pater? Ya, ibadah. Soalnya saya pakai TB2. Yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Dan ayat 6 memang keuntungan besar, tetapi disertai apa? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bayangkan, keuntungan besar. Rasa cukupnya apa, Nona? Ayat 8. Cukup ada apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, teman-teman, saya pakai dua perbandingan antara kitab suci yang ini, edisi Verbo Divino, edisi SPD juga. Verbo Divino ya. Ini yang Pueblo de Dios, yang untuk belajar, dan juga ini edisi Biblia de Hoy, tetapi juga untuk belajar. Jadi begitulah teman-teman. Sekarang bagaimana dengan kenyataan real yang kita harus hidupi? Kita pergi ke kuburan, Ireneo. Kita tanya di sana, tolong jawab. Yang di sini yang mati dengan dikuburkan dengan dia mobil, dia punya rumah, dia punya bank, dia punya harta karun, akan ada jawaban kah? Ayo, kita pergi ke kubur dan mulai tanya di kubur, teriak. Yang di sini dikuburkan dengan dia punya harta, silakan jawab. Adakah? Tidak ada, Pater. Oh, tidak ada. Karena itu Paulus bilang, Lukas tadi bilang, kalau engkau mati tanpa Tuhan walaupun engkau kaya tidak ada guna. Apa yang kau gunakan dengan apa yang kau punya? Begitu banyak orang miskin. Makanya ketika orang muda datang mau ikut Yesus, Yesus bilang kau jual semua kau harta dan ikuti saya, dan bagi kepada orang miskin. Dia bilang, oh dia sedih, dia pulang ya. Kadang kita bilang kekekalan materi, hati-hati dengan Injil kemakmuran yang menganggap bahwa orang kaya karena benar-benar dia diberkati dengan kekayaan. Ketika dia sangat kaya di dunia ini, artinya dia sudah jadi garantia untuk keselamatan di sana. Ini berbahaya sekali dalam pengertian Injil kemakmuran ini. Oke teman-teman, ini kira-kira seperti konsep biblis teologis tentang Injil besok. Tetapi mau katakan bahwa dengan satu bagaimana membawanya dalam kehidupan setiap hari. Setiap kali kamu lihat kubur, kamu tanya, opa, engkau dikuburkan dengan kapal kah waktu itu kan? Atau dengan kau punya hutan kelapa di satu kampung Romba kah? Tidak ada kah? Dia bawanya peti kecil saja dan dikuburkan di sana. Jadi karena itu saya pikir penting sekali jadilah berharga di mata Tuhan selama masih hidup ini. Kalau dia suruh bantulah mereka yang membutuhkan. Jangan sampai anak istrimu, jangan sampai pacarmu, jangan sampai yang ada di sekitarmu. Jangan tutup mata. Jangan sampai seperti pepatah Spanyol mengatakan bahwa terang di luar, gelap di rumah. Jadi antara teman kita baik semua buat baik, tetapi di rumah kita orang pertama yang marah istri, orang pertama yang marah suami, orang pertama yang marah anak dan yang lain sebagainya. Kalau di luar, di antara teman-teman kita dianggap terang untuk semua. Tapi kalau di rumah kita dianggap gelap untuk kita pun keluarga sendiri. Ini juga harus kita lihat. Mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Dan Yesus bilang, barang siapa yang melakukannya untuk yang kecil ini, melakukannya untuk aku. Penekanan yang kecil ini. Jadi teman-teman itu kira-kira sebelum acara bebas, Pio jadi kita Moderator. Ya, Pio jadi moderator. Ini keras nih Pio ini. Jadi semoga Christian jangan lewat di sini lagi nanti. Oke teman, terima kasih untuk ikut pembelajaran Lexio Divina. Atau siapa barang siapa yang mau tambah, mau kurangi, mau sharing, silakan. Kita buka 5-10 menit untuk itu.
Halo. Pio. Silahkan kalian kalau yang mau naik, silahkan naik. Kita tutup Protestan Lexia Devina ke acara bebas kan? langsung gas Romo. Oke, gas. Ya, Lisa. Lisa. Aduh, sinyalnya saya atau Lisa punya. Itu awal menyebarkan ada juga. Malam semua, Halo, silakan. kedengaran? Iya. Pater. Ya. Tidak, tadi putus-putus suaranya sis Lisa. Oke. Di sini hujan soalnya dari tadi siang, tapi sudah agak kurang bagus sih cuaca. Kalau menghalau tentang yang leksio kita malam hari ini, apa boleh dikatakan bahwa kita harus berhikmat? Iman dan perbuatan. Makanya tadi kalau kau mati tanpa membawa Tuhan, baca kembali, ayo. Walaupun kau punya semua tapi tidak punya Tuhan. Ayo. Demikian. Ya. Oke, 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah seperti apa, Lisa? Barang siapa yang melakukan yang kecil ini, melakukannya untuk aku. Matius 10 ayat 42. Barang siapa yang memberikan air segar kepada yang kecil ini, karena dia adalah muridku, dia telah mendapatkan upahnya. Kaya artinya mampu memberi. Oke. Ayus dulu lagi. Matius 10 42. Ya, Saya belum tulis kita, Pater. Ayo tulis Injil. Jangan, Pater, jangan. Ayo 10. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Aku orang asing. Cukup, Lisa, engkau baca sendiri, lanjutkan. Makasih, Pater. Thank you, Nona. Perbedaan bukan dipercaya, Lisa. Perbedaan kita dengan setan itu sama-sama percaya, tetapi satunya tidak buat. Iya. Yakobus kan? Oke, karena itu hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Dalam Galatia 5 ayat 6. Oke, kira-kira Injil Lexio Divinanya untuk hari Minggu, maaf kalau tidak lengkap. Nah, kupas-kupas sedikit supaya bacaan. Hati-hati. Makanya saya punya kalimat andalan, di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Kenapa? Karena keputusan hati. Engkau tanya kepada hatimu. Dalam Matius 6:21, Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau seandainya Ayu adalah hartanya Iren, di situ juga dia punya hati. Begitu. Contoh kecil. Contoh kecil tuh. Perkara cinta beda cinta, mau sayang paling sayang, mau bikin apa? Ini siap-siap jadi contoh terus ini. Moderator Pio. Pio tidak mau potong ya, saya lanjut. Lanjut. Semuanya untuk protestantisme yang tidak ada agama sekalipun silahkan naik, mau bertanya pada Romo soal dasar biblis apapun itu masalah hidup kalian, silahkan naik.
pertanyaan dibuka. Ini waktu bebas. Tapi aku mau bertanya dulu Romo sebelum Romo orang lain bertanya. Oke, Begitu. Pio, silakan Pio. Itu di Yohanes 10 kan Romo, Yohanes 10 ayat 22. Itu kan hari raya pentahbisan bait suci di Yerusalem. Pada saat hari raya itu di Yohanes 10 ayat 30 itu Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu di perjanjian lama itu penggenapan apa dari perjanjian lama? Yang ini kan perjanjian baru. Ada tidak peristiwa yang terjadi yang kemudian digenapi di perjanjian baru ini gitu Romo? Di Yohanes 30. Konsep ya. Konsep Tritunggal Maha Kudus ya. Marilah kita menjadikan begitu. Contohnya dalam marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Kata kita, tetapi dalam kesatuan. Begitu. Makanya di situ konsep Elohim. Elohim adalah jamak dari Eloha. Jadi Elohim itu konteksnya adalah tunggal dalam kejamakan dalam ketunggalan. Dalam pengertian itu. Contoh kecil, Padre Pio ketika dia menciptakan laki-laki dan perempuan, di dalam Kejadian dia bilang apa? Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging, satu tubuh. Daging. Coba engkau jelaskan itu. Karena itu konteks mereka bukan lagi dua, melainkan satu tubuh. Karena diciptakan dari cinta Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Jadi ini penting sekali. Konteks kedua ketika Musa tanya, apa yang saya harus katakan kepada orang Israel yang ada di Mesir? Katakanlah, aku adalah aku. Romo, Ya. hari rayanya Romo, hari raya. Hanukkah yang kau maksudkan. Tapi kau bilang Hanukkah. Hanukkah. Aku tadi tanya bilang satu, lalu sekarang Hanukkah. Iya. Sebenarnya itu bisa itu juga ini Romo, tapi aku lebih spesifik ke hari rayanya ini loh. Penggenapan ini kan penggenapan kalau tidak salah. Hanukkah adalah ketika Israel lagi. Ketika ini bangsa asing meruntuhkan bait suci, apa yang terjadi? Zaman Makabeus. Yudas Makabeus mendirikan lagi bait suci. Dan itu harus ditabiskan, diberkati. Penabisannya kapan? Pertanyaan saya kan. Penabisannya kapan? 2 Makabe 2 Makabe 4 kalau tidak salah ya. Coba 2 Makabe 4 ayat 1 selanjutnya. Ayo. 2 Makabe 4 ayat 1. 2 Makabe 4 ayat 1. Akan tetapi Simon yang disebut sebelumnya yang memberitahukan tentang harta itu dan mengkhianati tanah airnya sendiri, memfitnah Onia seolah-olah dialah yang menyerang Heliodorus. Proses selanjutnya Nona langsung ke ayat berapa ya? 4 tapi dia tuh. Kalau tidak salah. Coba Mulai dari ayat 12, 10. 12. Mendirikan kembali. Dengan senang hati ia mendirikan sebuah sekolah olahraga. Bukan. Dengan iman menjalani Jangan. perayaan Mesbah mereka melalaikan kurban. Sebentar. Satu Makabe atau 2 Makabe? Coba 1 Makabe 4 Nona. 1 Makabe 4. 1 Makabe 1 Makabe 4 mulai dari ayat. Coba 1. Oh, dari 36 bait suci ditahirkan dan ditabiskan. Iya, itu yang saya maksud. Berarti bukan 2 tadi ya? Iya, 1 Makabe 4 Iya, bukan 36. 2, maaf. 1 Makabe 4. Lalu Yudas dan saudara-saudaranya berkata, "Lihatlah, musuh kita sudah hancur. Marilah kita pergi untuk menahirkan tempat kudus dan menabiskannya." Ya, berapa hari? Lanjut sedikit. Berapa hari? Setelah seluruh pasukan berhimpun, naiklah mereka ke Gunung Sion. Di sana, mereka melihat tempat kudus terlantar.
Mesbahnya dinajiskan, pintu-pintu gerbangnya dibakar. Di pelatarannya, mereka melihat rumput bertumbuh seperti di dalam hutan ataupun di gunung. Oke. Ruangan-ruangannya. Ayo. Perayaannya itu pada bulan yang dingin. Engkau baca Yohanes punya. Pio. Yang tadi engkau bilang Yohanes 10 tadi. Oh, Yohanes 10. Yang pentabisan Ayat. pada hari raya. Oh iya, kemudian bentar. Kemudian tibalah hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Musim dulu. dingin. Tahan dulu. Musim dingin itu yang pentabisan Bait Allah, pendirian dan pentabisan kembali Bait Allah oleh Yudas itu pada saat musim dingin. Berarti Yohanes mengambil dari Deuterokanonika. Deuterokanonika. Kanonika. Hancurlah Protestan. Mereka merayakan penabisan mesbah itu selama 8 hari. Oh kan, oh iya, soalnya kan 2 Makabe kan dianggap sesat kayaknya. Satu Makabe. Lupa. Yang dari Oh, 4. 1 Makabe. Oh, Jadi ya, yang di Yohanes 10 yang tentang pentabisan Bait Allah, perayaan Hanukkah, peringatan pentabisan pentahiran Bait Allah, itu hanya di kitab suci hanya ada di 1 Makabe 4. Berarti Yesus dan para rasul merayakan dan orang Israel merayakan apa yang tertulis di dalam Makabe. 1 Makabe. Berarti di bagian ini coba tanya Protestan, mau jelaskan pakai apa? Ujung-ujung pada bongkar Makabe. Ya juga sih. Mohon maaf, aku tidak sengaja bertanya ya. Tidak apa, juga Protestan, benar sekali. Makanya saya pikir engkau bilang konsep ketunggalan tadi. Ternyata ujung-ujung di Hanukkah, di perayaan pentabisan Bait Allah yang hanya ada di 1 Makabe 4. Berarti bagaimana Aku tidak sengaja. maaf, ini penting saya pembelajar. Kalau gitu pertanyaan saya bagaimana Protestantisme menjelaskan Yohanes 10 ini tentang hari raya pentahiran Bait Allah. Mereka mau ambil harus ada dasar biblisnya di Perjanjian Lama. Oke lah, kita tanya Protestan yang baik, yang mau jujur. Mereka ini dijelaskan oleh kitab apa tentang pentahiran Bait Allah? Pio, bagaimana seorang Protestan menjelaskan pentahiran bait suci di dalam Yohanes 10? Sayangnya aku belum pernah berada di dalam sana, Romo, jadi aku tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan, Romo. Oke, sekarang engkau lihat bulan musim dingin, Nona. Pio, Ya. engkau komputer di depan. Ada ini, Romo, ada Alkitab aja, Romo. Aduh, ada teman-teman. Bulan, Ada, iya. bulan Kislev itu saat bulan Kislev itu sekitar Desember ya. Sekitar 25 Kislev, 25 Desember, mereka merayakan pentahiran bait suci. Ada bagaimana, saya tidak mau kaitkan dengan Natal, saya tidak mau ke sana, tapi pentahiran bait suci itu kenapa jatuh dalam tanggalnya 25 Kislev? Yesus lahir kenapa jatuhnya Tidak sengaja, Romo. Lisa dan kawan, pertanyaan saya tadi Ayu dan kawan-kawan, Don Koreans, Ambrosius, Dagea. Bagaimana seorang Protestan menjelaskan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah pada hari raya Hanukkah atau pentahiran bait suci musim dingin? Lalu mereka tanya, kalau itu data biblis di Perjanjian Lama ambil dari mana? Karena itu, Romo, aku bingung, aku bertanya itu, mohon maaf ya teman-teman ya. Aku bertanya karena aku tidak menemukannya di tempat lain gitu.
Aku tidak menemukannya, ternyata ada di 1 Makabe, begitu. Maka W4 itu musim dingin. Kislev, pentahiran kembali baik itu. Perayaan diambil di sana. Silakan Nona. Itu dia bohong aja si Padre Pio ini. Udah tahu dia tuh, sengaja aja dia tuh. Hanya mau kasih panas sebelah ya. Iya. Oke. Jangan semacam Kristen dia bilang. Oh ya, yang Protestan yang ada di belakang, di bawah silakan rekam. Aduh, baru kasih panas Pio lagi. Pio sudah emosi waktu itu. Pio moderator, woi kerja Pio. Moderator diam-diam nih. Oke, silakan yang mau tanya. Silahkan mau bertanya, kalau belum mau bertanya aku yang bertanya. Kalau aku yang bertanya, kita semua kena somasi nanti ini dari ormas-ormas yang tidak Bertanya jelas. aja, kalau asal-usul. somasi kita somasi balik. Bertanya. Cepat-cepat, yang mau bertanya silahkan teman-teman. Karena kalau aku bertanya, kita semua lapis Romo Cafe disomasi nanti kita semua. Sama ormas-ormas yang tidak jelas asal-usulnya itu. Cepat. Astagfirullah. Jangan dulu pakai somasi. Baca dulu 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 5 Nona. Paulus larang. Jangan ajarkan hal-hal yang bukan kami ajarkan. Dan aku menasihatnya itu karena kasih. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Baca dulu ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Baca kembali. Yang bagian terakhir. Jangan ajarkan ajaran yang lain. Yesus dan para rasul tidak omong tentang sola, kamu lapis sola di situ, taruh sola. Yesus dan para rasul tidak omong tentang double predestinasi, kamu lapis dan taruh di dalam Injil, selalu ada double predestinasi. Yesus dan para rasul tidak ajarkan tentang persepuluhan, kamu mati-matian tentang persepuluhan. Yesus dan para rasul ajarkan tentang pengakuan dosa kepada otoritas yang diberikan dosa, kamu bilang apa? Kamu langsung mengaku kepada Tuhan Allah. Ajaran lain sudah kalau itu. Yesus bilang, dagingku adalah benar-benar makanan, kamu bilang simbol, artinya ajaran yang lain itu. Apa kata Paulus? Masih di ayat 3 tadi, Pak. Ya, 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Mulai ayat 3-nya dulu. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Romo Patris berjuang supaya kamu jangan ajarkan ajaran yang lain, kamu somasikan dia. Oke. Kamu jangan ajarkan ajaran yang lain. Ayat 4. Ataupun sibuk dengan dongeng Martin Luther dan silsilah yang tidak putus-putusnya. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Dongeng, pokoknya dongeng. Kita kasih ayat bilang itu bukan. Nah, dongeng, pokoknya cerita dongeng. Baca kembali ayat 4. Ataupun sibuk dengan dongeng sola fide dan silsilah yang tidak putus-putusnya. Oke, dongeng PMP, Patung Maria Paus. Sudahkah kami dongeng itu kami sudah dengar dari dulu sampai sekarang masih terus. Nona baca jangan tambah-tambah nanti parah nanti kita bisa di frame. Tidak tadi itu suaranya siapa saya tidak tahu, Pater, saya tidak tambah-tambah. Yang menghasilkan angan-angan protestantisme belaka. Pokoknya angan-angan. Sekarang ayat 5. Saya mau lihat. Yang kasih, aku mengatakan itu, menasihat itu, yang bilang jangan ajaran-ajaran yang lain itu adalah tanda bukti kasih. Bukan benci. Tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Itu Paulus bilang, saya tegur kamu supaya kamu jangan ajar yang tidak sesuai dengan kitab suci. Ajar itu lahir dari apa? Ayo ayat 5-nya. Tujuan peringatan itu
ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Itu tujuannya. Bukan karena benci kamu sebagai Protestan pribadinya. Tetapi sudah ada yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab suci. Kitab suci omong tentang fide, iman. Martin tambah sola di situ. Kitab suci omong tentang gratia, rahmat. Martin tambah sola, gratia di situ. Kitab suci omong tentang skritura. Martin tambah sola, skritura di situ. Makanya Paulus tadi bilang, aku peringatkan itu supaya jangan dari kamu muncul orang yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kalian terima. Dan aku mengkoreksi, menasihat itu atas dasar kasih, hati nurani yang murni. Bukan karena membenci kalian sebagai pribadinya. Begitu Padre Pio, sebelum masuk ke pertanyaan. Tanya itu, Romo. Tidak, sebelum Nona masuk ke Ayu. pertanyaanmu, maksudnya Ini pengantar. Nona Ayu ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Siapa yang mau bertanya? Ambrosius silakan bertanya. Kalau tidak aku yang mau bertanya. Taning silakan. Taning. Silakan bertanya. Kalau tidak Selamat aku yang malam bertanya. Pastor, aku mau yang bertanya ini, tapi tema lain ya. Terserah, ini tema bebas. Saya hapus dulu. Tadi aku lewat cuma singgah-singgah tadi di lewat-lewat lah, skip. Nah, tiba-tiba ada pembahasan orang agama sebelah lah. Dia bilang begini, sebenarnya Paus itu dari percaya bahwa Petrus itu gelarnya yang diambil itu sebenarnya yang mana? Maksudnya yang apa ya? Mengapa mereka lebih mengapa mereka percaya kepada Petrus? Maksudnya Apa? nggak terlalu paham juga. Pelan-pelan. Maksudnya Pelan-pelan. apa? Ini Nanti karena, pikir-pikir. ini jawaban karena Yesus kasih dia kunci, bukan? Ini bukan. Oke, tidak baca, lanjut. Saya belum mengerti pertanyaan. Dia bilang begini tadi. Paman Ambrosius, biarkan dia menjelaskan maksud pertanyaan. Ya, tadi kan aku singgah-singgah terus dia bilang, kenapa mereka? Aku nggak tahu kenapa mereka lebih percaya kepada Petrus, sedangkan latar belakang Petrus itu seperti apa? Mereka nggak tahu apa sifat mereka. Sifat Petrus maksudnya dia begitu. Kenapa pilih mereka Petrus? mempercayai? Kenapa mereka percaya itu. Petrus pada latar belakangnya Petrus saja kita tidak tahu dia itu siapa apa gitu, Pater. Begitu, itu maksudkan. Yang begini. Iya. Yang bagi kita tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Petrus menyangkal, tetapi dia tidak pernah menggantikan Yohanes jadi Kefas. Karena yang pertama, yang dia sudah pilih, tidak bisa digantikan oleh manusia. Yang dia sudah menetapkan Petrus sebagai Paus, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita yang harus menggantikan kedudukannya Petrus. Saya masih bertanya, kenapa Petrus disebut Paus atau bagaimana? Itu yang saya harus kejar dulu. Pertanyaan. Tidak, itu aja ya pertanyaannya tadi. Kan saya tidak bertanya-tanya, Pastor, cuma lewat aja skip kan. Kebetulan aku dengar-dengar dikit itu yang mereka bahas. Oke. Kenapa Petrus? Pertanyaan Ada lain, apa Pastor. Petrus? Oke, begitu. Ada apa Petrus begitu? Apa yang dimiliki Petrus begitu? Dia dia bahas-bahas kan. Aku tidak tahu kenapa Katolik itu memilih Petrus sebagai pemimpin kepala mereka. Oke, Taning, engkau harus mengerti, engkau harus jawab. Bukan Katolik yang pilih, Yesus yang pilih. Oh iya, siap. Bukan kemauan Petrus, Yesus yang Pilih. pilih. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih
Engkau. Kamu. Katolik, Yesus yang memilih Katolik, yang di sebelah mereka yang pilih Yesus. Bisa mengerti? Bisa. Mau bertanya tema lain, Pastor. Pelan-pelan, nanti ayatnya pelan-pelan. Mengerti dulu pernyataan itu. Hah? Siapa Bukan yang tentang lain lagi temanya, Pastor. Tidak. Ini aku bingung kan. Sabar, Pelan-pelan. begini Eh, Taning. Sabar Taning ya. Begini, maksudnya Romo begini. Kamu mengerti dulu jawaban Romo. Kemudian nanti Romo bakal kasih kamu ayat-ayatnya. Begitu. So, Oh iya jadi siap. kalau kamu ditanya lagi, hei Taning, kenapa kalian ini yang Katolik ini percaya sekali dengan Petrus? Pada Petrus ini asal usul so jelas, begitu. Nah nanti Taning Oh, jawab, iya. ini loh ada di kitab suci, ada di ayat ini, ada di kitab ini, pasal ini dan lain sebagainya. Jadi Taning nanti catatlah sedikit-sedikit. Oke. Begitu Taning. Begitu Tani. Santai-santai saya pelan-pelan. Nanti Oke, kalau Pak. Taning jawab seperti Romo, mereka bilang, mana buktinya? Taning bingung lagi, Taning datang lagi ke sini. Begitu. Betul. Oke Tani. Belajar itu sampai final. Tani artinya mulai dari sini. Kalau mereka tanya kenapa Katolik yang jadikan komitmen, kenapa Katolik yang memilih Petrus jadi paus, itu tidak benar. Yang memilih Yesus, yang memilih Petrus jadi paus, itu bukan kita, bukan Katolik, melainkan Yesus. Pendasaran pertama, Yohanes 15 ayat 16, siapa yang memilih kita? Catat ya Taning ya, catat. 15 ayat. 16, siapa yang memilih kita? Oke. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Karena itu di dalam gerejanya Allah menambahkan. Yang pertama, Kisah 2, ini pelan-pelan untuk sampai ke Petrus ya. Kisah 2 ayat ayat 39 Nona, janji ini. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bukan kita yang pergi cari jiwa-jiwa, ayo seperti mereka lain. Kita cari jiwa-jiwa. Tidak, Tuhan yang menjanjikan dia akan menambahkan. Karena dialah yang memilih tadi dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 18. Sekarang dialah yang menambahkan ayat 47-nya. Nona, dari kisah tadi. Ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Siapa yang menambahkan jumlah gereja? Maksudnya dalam gereja ya. Menambahkan dalam Tuhan. gereja. Ayat itu tidak diterjemahkan secara baik. Kalau di versi ini, versi-versi pembelajaran, itu penting sekali. Kisah 2:40. Mata separang. Kisah 2:47. 47. Ellos alaban a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba a la iglesia con aquellos que debían salvarse. Dan tiap-tiap hari Allah menambahkan di dalam gereja dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Jadi Indonesia tidak menerjemahkan kata gerejanya itu, menambahkan ke dalam gereja. Oke. Yang sekarang sudah mengerti dalam hal ini dulu, Allah lah yang memilih, Allah yang menambahkan, bukan kita yang memilih dia. Oke, dalam proses seperti ini, dalam Petrus, jangan bilang Katolik yang pilih Petrus. Oke? Itu tidak benar. Tami, Allah mau apapun kondisi kita, dia yang pilih kita.
kita, bukan kita yang pilih dia. Karena itu kita mulai dengan kepilihan Petrus. Lukas 5 ayat 10. Di hadapan Yohanes dan Yakobus, yang dipilih Yesus untuk menjadi penjala itu hanya Petrus. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Taming, engkau hidupkan mic dulu. Di antara Yakobus dan Yohanes, siapa yang dipilih menjadi penjala manusia, Taming? Petrus. Oke, sekarang bukan hanya penjala manusia, sekarang siapa yang mengembalakan? Oke. Ayo, bantu dulu Yohanes. Yohanes. 21 ayat 15. Dari semuanya, no name, belum ada room ya. Engkau tahan sedikit dulu. No name. Kalau ada room kosong baru naik. Oke, dari antara semua rasul siapa yang pilih jadi gembala? Oh, ini no name. Silakan mau naik. Minta no name. Nanti ya dinaikkan no name. Oke, dari antara para rasul siapa yang dipilih untuk jadi gembala? Silakan. Oke. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yohanes. No name tidak bisa di-mute kan nih, ayo. Gimana ya? Sorry. Iya, sudah Pak. Dia kayaknya sinyal masih delay itu. Oke. Sudah tidak doubling lagi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, TB lama. "Peliharalah anak-anak dombaku, Ganti TB lama di situ. Gembalakanlah. domba-dombaku." Engkau mencintai saya lebih dari semuanya? Lebih dari yang lain? Dari antara para rasul, Taming, Yesus pilih siapa jadi gembala? Petrus. Lalu sekarang kenapa bilang Katolik yang pilih Petrus? Anda tak? Ya, makanya seperti itu. Oke. Asumsi mereka. Doa Yesus apakah khusus untuk Petrus di antara para rasul yang lain? Silakan. Lukas 22 ayat 31-32. Primus inter pares, infabilitas paus ayat ini. "Simon, Simon, lihat, iblis menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Engkau merempio yang dibawa kan dia tidak dengar dia. Iya, betul. Oke, sekarang pengakuan Petrus bahwa dia dipilih oleh siapa? Kisah 15 ayat 7. Petrus bangun berdiri dan mengatakan apa? Saya dipilih atau saya tidak dipilih? Kisah 15 ayat 7. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu." Tahan dulu supaya Ayu. dengan- Apa kata Petrus Taming? Sejak awal mula, sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Andres protes begitu? Yakobus protes? Pastor. Tidak. Saya dipilih dari antara kalian untuk apa, Ayu? supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. TB lama, ayo ada di situ. Yes. Pengakuan Petrus, 1 Petrus 5 ayat 13. Salam dari siapa yang dipilih? 1 Petrus 5 ayat Ayat 13. Karena TB 5 baru ayat menghilangkan 13. posisinya Petrus di situ.
Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Artinya siapa yang tulis surat Petrus itu? Salam dari kawanmu ini yang terpilih, yang sekarang ada di Roma, dan dari anakku Markus. Ketika dia menuliskan surat untuk para gembala, supaya apa? Baca dari ayat 1 Nona. Ganti penatua dengan presbiter. Masih 1 Petrus 5? Ya, yang sama. Primus inter pares menasehatkan seluruh gembala presbiter yang ada di seluruh dunia. Oke, penatua saya ganti presbiter ya, Pater. Oke. Aku menasehatkan para presbiter di antara kamu Karena saya sebagai teman presbiter. makanya Dan di sini tahan dulu ayo, primus inter pares. Saya imam presbiter menasihat kamu yang lain. Saya juga imam. Ya, memang dia imam, dia uskup juga, dia menasihat uskup dan imam yang lain, karena di dalam amanat mandat di dalam Yohanes 21 ayat 16, gembalakanlah para gembala yang lain. Maka dia buat surat itu. Aku menasihati kamu, aku juga presbiter. Lanjut. Yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Oke, Padre Pio, sekarang kau mengerti kenapa primus inter pares? Pertama, dari semua yang sama. Sama. Makanya dia bilang, aku juga presbiter yang juga mendapat bagian yang sama. Sama. Rendah hati loh, walaupun dia dipilih oleh Tuhan Allah. Lanjut, ayo. Oke. Wih, sudah mulai masuk-masuk ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Siapa yang Jangan. dipilih? Siapa yang dipilih oleh jadi gembala di Yohanes tadi? Petrus. Sekarang gembala yang mewakili gembala agung itu harus menasihati para gembala yang lain. Apa nasihatnya? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dengan Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. John Bunyan. Ingat, jangan mencari keuntungan dari domba-domba itu, tetapi dengan pengabdian. Dan presbiter ini, penatua ini ada hanya di Roma, ada hanya di mana? Atau ada di seluruh dunia, ayat 9-nya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya surat Katolik dari Petrus ini ditujukan untuk seluruh uskup presbiter di seluruh Dunia. Iya. Taming, itu alasan kenapa kami Katolik bukan pilih Petrus. Ini belum bongkar semua sampai di atas batu karang saya mendirikan gereja. Aku belum serahkan kunci. Taming, siapa yang serahkan kunci kepada Yesus? Dari Yesus. Kepada siapa Yesus serahkan kunci? Kepada Petrus. Jadi bagaimana mereka bilang Katolik yang pilih Petrus? Bagaimana? Saya juga enggak tahu Pastor Kar. Nah, kebetulan juga lewat-lewat aja skip-skipnya. Kemungkinan saya menanggapi hal itu ya, jadi saya tanya kan. John, naik kan daripada engkau hanya botol-botol di bawah terus. Naik dong. Ayo, John Botol, naik John Botol. John Botol naik. Naik John Botol, salah satu boleh turun. Taming, kalau engkau sudah selesai kah Taming? Taming, kita mau jambak si John ini. Daripada Kita dia satu, Pastor. terus di bawah ini. Kita mau Oh naikkan iya, iya. John Botol. Boleh. Enggak apa-apa, aku Nanti diturunkan. kalau dia botol tidak naik, kau naik lagi sebentar. Botol tidak mau naik, nanti Taning naik lagi. Naik Taming. Oh, siap. Jambak si botol itu datang dengan kau payat. Mari sudah, kau bilang saya Mana copot. John Botol tiba-tiba hilang ini pas disuruh naik ini. Mana botol itu? Tarik itu John Botol itu. John Botol, jangan tiba-tiba hilang John Botol. Tadi spam komen.
copot ayat. Oke. Iya, John Botol, sini Botol. Kak. Sayang botol, silakan botol John, naik dong sayang, wah begitu. Daripada romantis sedikit supaya engkau senang, Mei. Jangan, Pater. Saya tidak bisa romantis dengan orang lain selain dengan kayak ini. Ayo, ayo. Botol dia tukar dengan balon nanti. Ya udah kalau Hanya jago type di bawah ternyata. Biar Surti usah repot. John Botol Oh, hilang, ya. Pater. John Botol Taning hilang. naik kembali lah, Taning. Kalau John Botol muncul lagi, kita buang dia di purgatori nanti. Ya, Dia tidak engkau yang berani naik. moderator, kalau dia naik lagi buang sih ya. Di sini ada Ya. no name dulu. No name, silakan no name. John Beli botol. ini. Pater, Lagi tuh, engkau botol. eksorsim dulu John Botol itu. Hanya tai bilang saya cuma copot ayat, tidak mau naik. Bapak segala pendusta itu Romo. Kalau gitu aku yang naik. Engkau baca, Aku yang nanya. tapi engkau yang baca sendiri. Yohanes 8:44, saya tidak mau baca. Ayo tidak Yohanes berapa? Aku suka membaca itu. Yohanes Yohanes 8 aku 8:44. Yohanes 8 ayat 44. ayat 4. Jangan baca Nona Ayu. Iya. Aku yang baca Biar Pio yang baca. Iya. 44. Mana dia? 44 41. Bentar 40. Mana dia? Yohanes 8 ayat 44. Udah ini udah. Nah, kamu berasal dari bapakmu, iblis. Dengar iblis. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, iblis. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta, iblis. Oke, ya, Gitu. ya. Maksudnya kalau mau tulis baik-baik lah, minta naik. Romo saya tidak setuju dengan tentang Petrus. Silahkan, tidak apa, santai-santai saja. Jangan bilang saya comot-copot ayat. Emang saya omong bukan ayat kitab suci tadi, bukan tentang Petrus semua. Oke, no name. Engkau tadi minta naik tadi. Kenapa no name? Halo no name. Panggilan 1, no name. Panggilan 2, no name. Ayo, engkau panggilin ketiga. No saja. name. Jawab, pas turun saya dulu. Nonem buka mic dulu, Nonem. Coba saya invite dia buka mic. Nonem 1. Ya, oke. Turun dulu. Silahkan. Sinyal mungkin. Supaya ada tempat lain untuk teman-teman. No name sudah? Halo? Nonem. Headset mungkin. Ayo sinyal. Nonem tes. Salve Romo. Ya, dengar coba. putus. Coba cari sinyal yang baik dulu, lokasi. Atau engkau type di bawah pertanyaanmu, no name. Walaupun kau di atas, engkau bisa type di bawah pertanyaan. Karena sinyalnya. Ayo bilang, Pio bilang dia type bisa pertanyaan di bawah. Itu typing di bawah aja, typing di bawah. Kalau sinyal nggak itu. Pertanyaannya di typing aja di bawah. Karena kalau Ini bicara kayak pendeta sinyalnya Protestan yang lagi macet perpuluhannya ini. Aduh bahaya ini. Sinyal jadi macet juga ini. Bagaimana ini? Kalau begitu, Romo. Ya. Kalau begitu aku ini ya. Aku bertanya, ini berkaitan dengan bacaan Injil besok. Yang tadi dibacakan Nona Ayu kan. Kalau yang saya dengar dari Romo tadi, bacaan Injil besok itu kan menentang teologi kemakmuran dari Protestantisme kan, begitu. Nah, secara spesifik persepuluhan itu kan kalau kita lihat kan dia dia itu ada masih berhubungan dengan keimamatan Imam Lewi kan, yang kalau kita tarik lagi itu kan ada persoalan genetik yang bermain di wilayah itu, begitu. Nah,
Apa dasar biblisnya mereka dengan teologi kemakmuran mereka, kemudian secara spesifik bicara soal persepuluhan mereka itu, Romo? Tolong. Ya, dengar. Maksudnya engkau mau tanya tentang Injil kemakmuran atau mau tanya tentang persepuluhan? Langsung saja. Persepuluhan dan keimamatan imam dari mereka. Kaitan persepuluhan dan Injil kemakmuran. Maksudnya begitu. Oke. Julian, mute dulu. Oke, jangan marah, nanti ada bocor semua pertengkaran keluarga nanti muncul di sini nanti. Oke. Iya. Oke. Teman-teman jadi- kalau yang naik langsung matikan mic ya, biar tidak timbul ini keributan di atas. Thank you. Kita mulai dari persepuluhan dalam konteks perjanjian baru atau perjanjian lama? Kalau itu kan harusnya dari perjanjian lama ya, Romo ya. Kalau Oke. mereka kan biasanya dari sana kan, gitu Romo. Oke. Oke Pio, jadi ayat yang selalu dipakai di dalam Protestantisme untuk mempertahankan persepuluhan itu ada di Maleakhi 3 ayat 5 ayat 7 sampai dengan 10 selanjutnya. Yang digunakan oleh mereka untuk mengatakan persepuluhan itu ada dalam kitab suci, tetapi itu perjanjian lama punya. Oke. Maleakhi 3 ayat 7 sampai 10 Nona Ayu. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, bagaimana kami harus kembali? Bagaimana mungkin manusia menipu Allah? Nyatanya kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, bagaimana kami menipu engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu menipu aku. Hai kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ke dalam perut Supaya lagi mana? ada Engkau nih. Ke dalam, bukan ke dalam perut. Engkau nih ke dalam rumah perbendaharaan. Oke, lanjut. ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di baitku. Oke, garis bawahi. Bawalah persepuluhan supaya ada Makanan, supaya ada makanan bukan di jam mana? Rolex, Udah di ada dalam makmur. baitku. Dia di dalam rumah Bukan ibadah, rumah di pendeta. rumahku, di bait suci maksudnya gitu supaya. Oke, lanjut. Sekarang mereka pakai ayat itu ketika kalian tidak bayar apa yang terjadi? Ayo lanjut. Mana ayo? Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Lanjut. Oh, menakutkan Aku juga. akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya tidak dihabisinya hasil tanahmu, supaya pokok anggur di padang tidak gagal berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Artinya harus bayar persepuluhan tidak dari ayat ini Ya, Bar persepuluhan, tapi untuk supaya yang aku denger ya, ini supaya ada makanan. tumbuh-tumbuhan. Enggak, yang di situ ayat itu dulu, jangan dulu lari dulu ke tempat lain. Ayat itu mengatakan antarlah persepuluhan ke rumahku, ke bait suci supaya selalu ada makanan. 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 Karena itu mereka harus mengantarnya bukan dalam bentuk uang, Pio. Dalam hasil panen dan hasil ternak. Ternak. Ulangan 26 ayat 12, 13, 14. Ulangan 26. Ayat 12. Oke. Apabila pada tahun ketiga, Tahan dulu. Tahun keberapa saya salah dengar? tahun ketiga, Dan tahun ini dinamakan tahun apa? tahun persepuluhan. Pio,
tiap 3 tahun, Pio. Tahun apa? Persepuluhan. Tahun persepuluhan. Tahun yang ketiga. keberapa, Pio? Ketiga. Bukan tiap bulan yang kau terima gaji. Pada tahun yang ketiga, tahun persepuluhan, apa yang dibuat oleh orang Israel? Lanjut, Nona. Engkau sudah selesai mengambil sepersepuluh dari segala hasil tanahmu. Hasil apa yang pertama? Hasil tanah. tanahmu. Artinya kalau engkau tanam singkong, engkau ambil kalau 10 ton, 1 ton yang kau bawa ke rumahnya. Bait, bukan ke rumah, ini ke bait suci. Tetapi orang Israel tidak bait suci, tidak ada lagi persepuluhan sekarang. Oke. Dari hasil tanahmu, Haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi 1, dan pendatang, 2, anak yatim 3. dan janda. Tujuan dari persepuluhan itu. Supaya apa, lanjut, Nona? Supaya mereka dapat makan di kotamu dan menjadi kenyang. Wow. Tapi pertanyaan saya, kenapa 4 hal itu? Yatim piatu, janda, orang asing, dan Levi. Mereka tidak mendapat tanah, Padre Pio, di dalam pembagian kepada 12 suku, orang Levi tidak dapat tanah. Karena Levi didedikasikan untuk apa? Untuk pekerjaan di dalam bait suci. Suku Levi yang berhak bilangan 8, 24, 25 karena apa? Bilangan 8. Engkau masih di ulangan tadi, Nona? Masih? Bilangan langsung bilangan. Bisa juga ulangan 18, tapi terlalu panjang 1 sampai 8. Biar langsung ke saya malas omong tentang persepuluhan ini. Bilangan 8, 24, 25. Bilangan 8. Ini hanya karena Pio, kalau tidak saya tidak mau. Bilangan 8 ayat 24-25. 25. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang begini. Kenapa mereka punya hak persepuluhan? Oke, inilah yang berlaku untuk mereka. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja di kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, ingat ya, saya ulangi. Tetapi ketika ia berumur 50 tahun, ia harus dibebaskan dari pekerjaan itu sehingga tak perlu bekerja lagi. Berarti kalau mereka mau pakai persepuluhan Levi, pendeta yang sudah umur 50 tahun lagi tidak bisa pergi lagi ke sana untuk pimpin ibadah. Waduh. Harus pensiun. Iya, harus pensiun. Dan demikian tidak dapat persepuluhan. Iya, Pio, benar, keras. Dalam bilangan yang sama, Ayub 3 ayat 5-10 fungsi orang Levi. Kalau mereka mau dapat persepuluhan Levi, mereka harus menjalankan fungsi ini. Bilangan 3 ayat 5-10 fungsi yang dilakukan oleh orang Levi itu apa? Ya, rugi memang, umur 50 tahun tidak bisa melayan lagi bait Allah. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi datang ke hadapan Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan segenap umat di depan kemah pertemuan, dengan melakukan pekerjaan di kemah suci. Contohnya apa saja? Lanjut. Mereka harus memelihara segala perlengkapan kemah pertemuan. Tukang sapu kemah, lap-lap ini, tabut perjanjian, piala dan semuanya itu, lap-lap altar, itu tugas mereka. Mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dengan melakukan pekerjaan di kemah suci. Oke, jadi keturunan Imam Levi dan Harun. Tugas mereka kerja di rumah di kemah suci atau di bait Allah. Sekarang tidak ada pendasaran biblis
bahwa di dalam perjanjian baru ada suku Lewi. Karena orang Israel juga tidak bayar persepuluhan. Kenapa? Karena tidak ada lagi bait Allah. Tidak ada lagi pelayanan Imam Harun dan Lewi. Dan persepuluhan itu dibayar hanya mereka yang tinggal di tanah Israel. Israel. Mereka yang ada di luar tanah Israel tidak bayar persepuluhan. Persepuluhan. Karena itu hanya untuk janda, anak yatim piatu, orang asing, dan Lewi yang Dan ada Lewi. di Israel. Israel. Kalau begitu, bagaimana dengan konteks Romo. perjanjian baru? Perjanjian Romo. lama sudah jelas, Pio? Jelas, tapi aku perlu perlu ada penekanan ini. Berarti bilangan 3 ayat 5 sampai 8 tadi secara spesifik khusus untuk Orang Lewi. suku Lewi Hmm. dan orang Israel. Dan janda, yatim piatu, orang asing yang ada di sana. Oke, siap. Betul, udah. Sudah. Paham, Oke, paham, paham. perjanjian lama sudah sangat jelas bahwa hanya 4 kelompok Ya, sudah. itu yang mendapatkan Persepuluhan. Oke, dari persepuluhan yang diterima di sana harus ambil 1%-nya. Orang Lewi akan mengadministrasi dengan cara seperti ini. 1%-nya diambil untuk kebutuhan imam, para imam. Kohen gadolnya Israel dapat 1% dari 10% itu. Engkau tambah bingung lagi begitu. Padre Pio, bisa mengerti? Nah, sudah. 10% orang Lewi terima. Lalu 1%-nya itu diambil untuk Imam Harun. 1% dari situ. Iya. 0, berapa? Hampir 1%. Anggaplah 1% diambil. Dari 10% itu dihantar kepada Imam Harun. Atau Kohen Gadol. Atau Imam Israel. Bisa mengerti? Bisa, Romo. Oke, sudah. Sekarang pertanyaanmu bagaimana dengan perjanjian baru, persepuluhan, dan Injil kemakmuran? Itu yang kau tanyakan. Iya, betul. Oke. Sekarang kita harus tanya di celah manakah persepuluhan itu bisa masuk dalam perjanjian baru, begitu? Iya, Tapi harus pintu masuknya itu. perjanjian baru adalah kegenapan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru yang menerima persepuluhan adalah imam, maka sebagai kegenapan perjanjian lama di dalam perjanjian baru juga siapa yang harus terima persepuluhan? Imam atau tidak? Imam. Imam, karena tipologinya. Pio, bisa? Oke, bisa. Sekarang kita harus tanya, kalau begitu imam dari ritus apa? Sebelum masuk kepada imam dari ritus apa, kita masuk dulu, apakah Yesus menghilangkan persepuluhan atau mengeritik persepuluhan? Ternyata Yesus bukan menghilangkan persepuluhan, melainkan mengeritik persepuluhan. Matius 23:23. Matius 23:23. Matius 23 ayat 23. Biar jangan ada yang tanya ulang-ulang ayatnya. Oke. Celakalah Di sini, kamu. ya, celakalah kamu. Nanti kamu menghilangkan 3 karakter dari hukum Taurat, yaitu belas kasih, keadilan, dan kita baca sendiri. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis, dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lain. Oke, Padre Pio, Yesus menghilangkan atau tidak menghilangkan? Yesus tidak menghilangkan, tapi Dia hanya mengeritik orang Farisi dan ahli Taurat yang menambahkan persepuluhan sampai kepada bumbu-bumbu, jintan dan semuanya itu merica dibumbukan, semua itu dijadikan persepuluhan. Ternyata di dalam imamat peraturan persepuluhan tidak ada hubungan dengan jintan, bumbu dan lain sebagainya. Tetapi Yesus bilang, kritik mereka, Yesus bilang yang kamu paling penting dari seluruh itu adalah keadilan, belas kasih, dan apa tadi Ayu? Kesetiaan. Kesetiaan itu kamu abaikan, belas kasih kamu abaikan, keadilan kamu abaikan, kesetiaan kamu abaikan, kamu mati-matian dengan persepuluhan. Berarti sekarang poin pertama kita lihat bahwa Yesus tidak menghilangkan
persepuluhan. Sekarang pertanyaan lanjut, kalau begitu siapakah yang boleh menerima persepuluhan? Ibrani 7 ayat 1 selanjutnya. Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Garis bawah Ia dulu. Garis bawah dulu, Nona. Melkisedek adalah Raja Salem dan dan imam Allah yang maha tinggi. garis bawah dan imam Allah yang maha tinggi. Dia terima apa? Dia buat apa? Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Tahan dulu, Nona. Tahan dulu. Di sini sudah peralihan, tidak lagi dari hasil tanah, tidak lagi dari hasil hewan. Pio, engkau bisa mengerti dari apa yang dia punyai. Karena waktu itu aturan antara raja, siapa yang kalah perang dia harus kasih semua kekayaannya. Iya. Bisa mengerti dulu sistem perang? Mengerti Romo. Ibrani 7 ayat 1 ya tadi ya. Dari ayat Iya. 1 pelan-pelan. Mulai Jadi, dari ayat 1. di sini ada perubahan. Bukan lagi hasil tanah, bukan lagi hasil hewan, tetapi kepunyaannya. Oke? Ada peralihan di sini. Tetapi jangan lupa bahwa itu Imam Melkisedek. Melkisedek. Langsung ayat 4, Nona. Perhatikanlah betapa agungnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ayat 5. Menurut hukum Taurat, keturunan Lewi yang menerima jabatan imamlah yang mendapat tugas untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Perjanjian lama. Oke. Levi yang memungut persepuluhan. Imam. Oke. Sekarang. Yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka Levi. memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia yang justru memiliki janji-janji itu. Oke, sekarang kita harus tahu, kalau begitu harus ada imamat ritus Melkisedek. supaya persepuluhan itu tetap Ada. ada. Ayat 11, 12. Apakah di situ diubah dari Levi ke Melkisedek atau tidak? Karena itu, andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Mengapa masih perlu ditetapkan? Mengapa masih perlu ditetapkan seorang yang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut aturan Harun. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah pula hukum Taurat itu. Sebab jika imamat berubah dari Levi ke Melkisedek, maka hukum Taurat juga berubah. Bukan lagi Levi yang menerima persepuluhan, melainkan imamat Melkisedek. Sampai kapan ayat 21-nya? Sampai kapan? Tetapi yang satu ini dengan sumpah karena dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkaulah imam untuk selama-lamanya. Artinya saudara dan saudariku, yang secara biblis teologis yang berhak menerima persepuluhan dalam perjanjian baru, yaitu
imam-imam menurut ritus. Melkisedek. Melkisedek. Kalau pendeta yang menerima persepuluhan, tunjukkanlah satu ayat bahwa mereka adalah imam menurut ritus Melkisedek. Walaupun imam-imam Katolik mempunyai hak biblis dalam persepuluhan, tetapi imam-imam Katolikmu tidak pernah memaksa kalian untuk membayarkan persepuluhan. Titik. Walaupun secara biblis dia punya hak persepuluhan. Di manakah hak persepuluhan bagi para pendeta di dalam perjanjian baru? Minta maaf para pendeta, saya omong begitu bukan penistaan, tetapi kebenaran biblis di mana. Jangan sampai bilang lapor lagi, bilang penistaan lagi. Ternyata kita omong kitab suci yang kamu pakai yang sama, kita jelaskan, benarkan, dalam pengertian luruskan yang kalian bengkokkan, kalian katakan kami adalah penista. Berat. Sudah mengerti persepuluhan? Sangat mengerti, Romo. Catat semua ayat itu dan suatu hari engkau tanya di sana. Sudah lengkap ini. Oke. Yang kedua, karena dia adalah imam, dia harus hidup dari altar dan dari pewartaan. Ayo, engkau baca dulu. Contoh paling kecil, kita langsung contoh kecil. Roma 15:16. Paulus itu imam atau tidak? Roma 15:16. TB2. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam. Untuk apa? Dalam Tahan dulu memberikan Nona. Sebagai imam ini dia punya dua tugas. Satu, dalam memberitakan Injil Allah. tugas pertama, ayo, tahan dulu. Memberitakan Injil Allah, tugasnya imam, mimbar sabda, liturgi sabda, lanjut. Supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Liturgi, tahan dulu. Liturgi Ekaristi ketika dimulai dengan membawakan persembahan bangsa-bangsa yang diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Artinya di situ dia ada tugas mewartakan dan mempersembahkan. Karena itu dalam hak kewajiban Rasul dia hidup dari mesbah karena mempersembahkan korban dan hidup dari pewartaan. Lihat baik-baik 1 Korintus 9 ayat 13-14. Hidup dari dua, di dalam Protestantisme mereka potong ayat 13-nya, mereka hidup dari 14. Ini kasihan sekali. Ini yang comot-copot John Calvin tadi yang omong. Ini yang John Bottle tadi yang omong. Ini ya dia bernama John Bottle tuh, atau saya tidak baca baik-baik. John Bottle. Yang John Bottle Entah tadi John apa tadi namanya karena dia bilang betul. Yang John entah Bottle John siapa tadi. yang John Bottle tuh yang omong tadi itu ini yang copot ini. Protestantisme memenggal ayat 13 dan hanya menggunakan ayat 14. Ternyata hak hidup dari seorang rasul yang adalah imam itu punya dua. Dari mana dan dari mana. 1 Korintus 9 ayat 13-14. Ingat John Bottle, baca itu baik-baik. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani Tuhan dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Tahan. Sekarang pewartaan sabda ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan itu. Selesai. Jadi Pio, teman-teman jangan marah. Saya bilang botol karena dia bilang saya tadi botol. Comot ayat. Makanya saya pasang John Botol karena
Dia bukan saya yang serang dia yang serang saya, maka saya pakai dia kata-kata untuk dia ya teman-teman. Jadi jangan pernah bilang saya pakai botol karena saya diserang dengan botol. Berarti itu. Jangan marah ya. Bukan Memang karena dia John Botol. ya. Lapor sudah saya. Ya. Dia John Botol. Jadi begitu ya. Pio, engkau sedang mengerti sekarang sebagai imam Sudah. dia punya sumber penghidupan kalau kita mau analisa dari dari 1 Korintus 9 ini sangat jelas bahwa seorang imam dia hidup dari mesbah, altar dan hidup dari pemberitaan Injil. Jadi kalau pendeta dia hidup dari pemberitaan Injil, yang melayani altar di sana siapa? Jangan sampai seperti Yudas of Rome ketika baca ayat ini dia bilang di dalam perjanjian baru tidak ada mesbah, tidak ada altar. Ketika dibaca 1 Korintus 9 ayat 13 dia pun kaget meminta ampun, dia bilang tidak, itu altar itu simbol, mesbah itu simbol. Bayangkan. Bagaimana mau lari dari situ? Jadi kesian juga ya sebenarnya teman-teman. Minta maaf ya teman-teman pendeta, saudara-saudara. Kalau kebenaran biblis tidak bisa dipungkiri. Makanya tadi ketika Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 3 katakan bahwa supaya jangan ada dari antara kalian yang ini nih, ajarkan sesuatu yang kami tidak pernah ajarkan. Dan saya mengoreksi semuanya itu, kata Paulus dalam ayat 5, itu atas dasar kasih, hati nurani yang murni, bukan karena benci kalian. Karena saya tahu bahwa yang membenci saudaranya sama dengan pembunuh. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya tidak mau hidup itu. Tetapi karena kebenaran itu menyakitkan, harus dikatakan yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 Ayat 15. Yang membenci saudaranya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Romo Patris dipasang tanduk, Paus dipasang tato. Ini yang tetap pertanyaan besar untuk mereka. Jadi apa yang mereka omong di sana itu atas dasar kebencian. Bukan pencarian murni kebenaran. Di manakah kaum-kaum yang dulu tunjukkan ayat. Datang suto. Daripada kalian hanya bilang tunjukkan ayat, waktu kita tunjukkan ayat kalian tidak mau datang. Atau seperti John B tadi. John Botol. Nah, dia bilang saya botol copot-copot ayat, ketika kita mau naikkan dia hilang. Ini berarti ini apa yang kalau kita bilang di NTT itu dia bukan pengecut lagi, penakut, apalah yang seperti ini. Ada kata 1B juga untuk engkau yang di NTT, kalau orang yang hanya type suruh naik tidak mau tuh, ada kata B-nya di situ juga. Makanya jangan framing. Kalau om bilang saya botol, ya kamu juga harus mampu mempertanggungjawabkan kenapa saya botol dengan ayat kitab suci. Jadi sekarang ada soal lapor lagi kah yang sekarang? Oh teman-teman, laporan seperti itu adalah permainan anak-anak yang tidak dewasa. Seperti pertengkaran antara kakak dan adik di rumah. Setelah itu anak bungsu bilang begini, Mama, kakak saya seperti ini. Cari hakim. Kenapa? Kegagalan epistemologi, kegagalan argumentasi untuk menemukan kebenaran yang sejati. Kalau kamu anggap itu untuk menemukan kebenaran, ya kenapa tidak ditantang dengan kebenaran? Dengan argumentasimu. Main-main kata penistaan. Ternyata yang diomong itu adalah level diskusi akademik, teologis, argumentasi. Jangan seperti anak kecil kah. Kalau sudah marah dengan kakak, dia sudah rasa kalah, dia pilapu dia bapak mama supaya jadi hakim. Dewasa sedikit. Berarti makanya ketika wawancara yang bekas-bekas Protestan di sini, kenapa kamu masuk Katolik? Pasti jawaban, karena kami belajar. Yang tukang lapor itu tidak belajar itu. Ini pamit, pasti saya dilapor juga nanti. Bilang mereka tidak belajar. Ormas mana punya waktu belajar, Pater. Mereka sibuk tepeleu di mana-mana, duduk di dekan ngomongin ada VT yang ditaka saya. Ternyata yang salah satu dari ormas itu pendeta.
Oh, Iya, Oh, benar. pendeta. Iya, Nona, ada di grup Epifani di share itu. Pendeta sudah mulai ikut-ikut jadi ormas.